Selamat berjumpa sahabat rumah belajar. Selamat bertemu dengan saya, Yanti Devi Wijaya dari SMK Negeri Wongsorejo. Pembelajaran kali ini akan membahas tentang sistem hukum. Materi pembelajaran kali ini saya ambil dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMK kelas 11 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk memahami makna hukum, memahami unsur, karakteristik, sifat, dan tugas hukum. Sahabat rumah belajar, seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di sebuah kebun binatang. Mengapa orang pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang membatasi antara binatang yang liar dengan pengunjung, maka tidak akan berani pengunjung yang berkunjung di kebun binatang. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi antara mereka, antara liarnya binatang dengan para pengunjung. Pada hakikatnya, hukum merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan, jika di negara kita tidak ada hukum, maka yang akan terjadi adalah kesemrawutan. Kita tidak akan bisa berpikir apakah seorang pengendara kendaraan bermotor akan berlaju di arah sebelah kanan atau sebelah kiri. Sahabat rumah belajar, dari apa yang sudah terurai di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Tetapi tidak semua aturan, tata tertib, dan kaidah hidup itu disebut dengan hukum. Dalam hukum terdapat unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas. Sahabat rumah belajar, hukum memiliki karakteristik yaitu dengan adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Sahabat rumah belajar, untuk itu hukum memiliki tugas yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Sahabat rumah belajar, untuk bisa memahami dan lebih memahami makna hukum, maka silakan sahabat bisa melaksanakan tugas individu berikut. Yang pertama, yaitu bacalah sumber belajar lain, baik yang berasal dari media cetak maupun online, yang berkaitan dengan pengertian hukum. Carilah 3 pengertian hukum menurut para pakar. Tuliskan dalam tabel seperti di bawah ini. Kedua, berdasarkan pengertian-pengertian hukum tersebut, simpulkanlah persamaan dan perbedaan rumusan pengertian hukum yang diungkapkan para pakar yang sudah kalian temukan. Kemudian, coba kalian
rumuskan pengertian hukum berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Selamat mencoba. Sahabat rumah belajar, mengutip kata bijak dari MH Ainun Najib, kebersihan luas maknanya. Kebersihan ruang dan kampung hanyalah satu hal. Hal lain adalah kebersihan jiwa manusia itu sendiri. Kebersihan pergaulan antar manusia, baik pergaulan sosial, pergaulan ekonomi, pergaulan politik, dan hukum. Satu hal yang terpenting, sahabat rumah belajar, bahwa kita juga harus memiliki kebersihan tersebut, mulai dari kebersihan pikiran, perasaan, sikap, tutur kata, dan tingkah laku, sehingga kehidupan di dalam bermasyarakat bisa aman, damai, tentram, dan damai. Sampai jumpa, sahabat rumah belajar.